Pembengkakan di lipat paha adalah kondisi yang bisa ditemukan pada siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, hingga dewasa. Biasanya sih sifatnya nggak berbahaya kan ya dok, tapi sebenarnya ada juga loh penyebab pembengkakan di inguinal yang membahayakan dan perlu penanganan segera. Yuk, refresh lagi tanda bahaya pembengkakan inguinal di video Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dr. Deski dari Alomedica. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai tanda bahaya pembengkakan inguinal, kita ingat-ingat lagi yuk beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pembengkakan inguinal atau lipat paha. Di antaranya adalah hernia inguinalis, hernia femoral, limfadenopati inguinal, aneurisma arteri femoral, adanya kelainan pada kelamin pria seperti adescensus testiculorum, torsio testis, varikokel, atau hidrokel, serta keganasan. Dokter perlu melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan jika pada pembengkakan inguinal disertai dengan beberapa tanda bahaya seperti 1. Pembengkakan inguinal yang sangat nyeri. 2. Pembengkakan inguinal yang disertai dengan kondisi hemodinamik tidak stabil. 3. Pembengkakan yang terasa hangat, nyeri, dan tidak dapat direduksi. 4. Pembengkakan inguinal pada pasien dengan riwayat kanker. 5. Pernah menjalani intervensi atau operasi daerah inguinal. 6. Pembengkakan yang disertai dengan pembesaran nodus limfa inguinal dengan gejala pada daerah punggung, tungkai, atau pelvis. By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat aplikasi Alomedica loh. Nggak cuma ada artikel dan telah jurnal terkait topik kali ini aja, di Alomedica juga ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan saja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store. Nah, kalau dokter menemukan benjolan di daerah inguinal yang teraba kenyal, tidak dapat direduksi, nyeri, ditemukan perubahan kulit menjadi eritem, dan memiliki riwayat hernia indirect, perlu dicurigai mengarah ke arah hernia incarcerata dan memerlukan tindakan operasi segera. Akan tetapi, jika ditemukan perabaan benjolan yang berdenyut, dapat dicurigai aneurisma arteri femoralis atau iliaka. Sedangkan benjolan padat yang tidak dapat direduksi dapat meningkatkan kecurigaan ke arah tumor atau adenopati. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Salah satu cara pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan segera dan bersifat non-invasif adalah ultrasonografi. USG bisa dipakai untuk pemeriksaan awal dan mengidentifikasi penyebab bengkak pada inguinal. Pada kasus hernia incarcerata akibat usus yang terperangkap dan terpuntir di inguinal, USG Doppler tidak akan menampakkan tanda vaskularisasi. Selain itu, USG juga dapat membantu identifikasi torsio testis dengan memperlihatkan penurunan vaskularisasi atau tidak ada vaskularisasi pada bagian testis yang terpuntir. Untuk kasus infeksi di bagian inguinal dan terbentuk abses, USG dapat memperlihatkan gambaran lesi hipoekoik dengan batas irregular dengan atau tanpa halo di sekitarnya. Sekarang udah yakin kan dok mengenai tanda bahaya dari pembengkakan inguinal? Oke deh, segitu dulu informasi yang dapat saya berikan kali ini. Buat yang sudah menyaksikan sampai selesai, terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.